Ashoka, sang Kahaya dari Magadha. Bab 1. Putra yang terlupakan. Pada sebuah pagi yang hangat di Pataliputra, ibu kota kerajaan Maurya, sekitar 290 tahun sebelum Masehi, seorang bayi laki-laki terlahir dari rahim seorang selir istana bernama Subhadrangi. Ia bukanlah anak mahkota, bukan pula anak dari ratu utama. Ia hanyalah seorang pangeran di antara puluhan lainnya, dan namanya kelak akan mengguncang sejarah, Ashoka. Masa kecilnya dijalani di bayang-bayang para kakaknya yang lebih senior, terutama Susima, putra mahkota yang sombong dan congkak. Namun Ashoka memiliki sesuatu yang lain, akal yang tajam, tekad baja, dan kemauan keras untuk belajar. Gurunya, Chanakya muda terakhir dari keturunan sang menteri legendaris Kautilya, pernah berkata, anak ini akan menjadi badai dan ketenangan dalam satu tubuh. Ketika ia menginjak usia remaja, Ashoka memohon untuk belajar di Takshashila, pusat ilmu pengetahuan. Di sana ia menyerap seni perang, filosofi, hukum, dan diplomasi. Tubuhnya kuat tetapi jiwanya gelisah. Ia bukan hanya seorang ksatria, ia adalah pencari makna. Bab 2. Darah dan Mahkota. Raja Bindusara, ayahnya, mulai khawatir pada ambisi Ashoka. Maka ia mengirimnya jauh ke Ujjain, bukan untuk memerintah, melainkan untuk menjauh dari istana. Namun di Ujjain, Ashoka justru menunjukkan kebesaran jiwa. Ia mengalahkan pemberontakan lokal tanpa kekejaman. Penduduk menyebutnya Chan Ashoka, si Ashoka yang kejam, namun bukan karena kebrutalannya, melainkan karena tak seorang pun bisa melawannya. Tapi takdir berputar cepat. Ketika Bindusara mangkat, terjadilah perebutan kekuasaan. Susima, sang putra mahkota, menyingkirkan banyak saudara-saudaranya. Ashoka dipanggil kembali oleh para menteri dan jenderal yang percaya padanya. Maka perang saudara pun meletus. Pertempuran di istana Pataliputra begitu sengit, dan Ashoka akhirnya menang. Ia merebut tahta setelah membunuh Susima, meyakinkan para penasihat, dan menobatkan dirinya sebagai Samrat, Kaisar seluruh India. Tahun itu adalah sekitar 268 sebelum Masehi. Ashoka duduk di singgasana sebagai Kaisar ketiga dari dinasti Maurya. Bab 3. Perang Kalinga. Pada puncak kekuasaannya, Ashoka menguasai hampir seluruh anak benua India. Tapi satu kerajaan kecil di timur Kalinga menolak takluk. Maka Ashoka melancarkan invasi yang disebut-sebut sebagai salah satu perang paling berdarah dalam sejarah India kuno. Perang Kalinga berlangsung dengan brutal. Sungai Daya dikatakan memerah oleh darah. 100.000 tewas, 150.000 dijadikan tawanan, dan tak terhitung yang kehilangan segalanya. Setelah kemenangannya, Ashoka berdiri di atas medan perang. Tubuhnya menang, tetapi jiwanya hancur. Di antara mayat-mayat dan ratapan, ia menemukan kehampaan. Mengapa aku menjadi raja jika yang kupimpin hanyalah kematian? Tanyanya dalam hati. Bab 4. Pertobatan sang kaisar. Tak lama setelah tragedi Kalinga, Ashoka bertemu dengan seorang biksu Buddha bernama Upagupta. Dalam keheningan vihara kecil di luar Pataliputra, sang kaisar yang dulu gagah mulai menangis seperti anak kecil. Ia mendengar Dharma, ajaran Buddha tentang welas asih, kebenaran, dan pelepasan dari penderitaan. Ashoka pun bertobat. Ia melepaskan gelar Chan Ashoka dan menyebut dirinya Dhamma Ashoka, Ashoka sang hukum. Ia tak lagi menaklukkan kerajaan dengan pedang, melainkan dengan cinta, keadilan, dan kebijaksanaan. Ia memerintahkan pembangunan stupa, vihara, dan pilar batu di seluruh kerajaannya. Masing-masing bertuliskan edik yang diukir dalam bahasa rakyat, bukan bahasa istana, agar semua orang bisa membacanya. Ia melarang pengorbanan hewan besar. Ia mengirim misi damai ke wilayah seperti Sri Lanka, Yunani, bahkan Mesir. Bab 5. Sang pelindung Dharma. Ashoka memimpin dengan prinsip Dhamma Vijaya, kemenangan melalui kebenaran. Ia mendirikan rumah sakit bagi manusia dan hewan, membangun jalan dan sumur, dan menunjuk pejabat yang disebut Dhamma Mahamatras untuk mengawasi kesejahteraan moral rakyatnya. Salah satu putranya, Mahinda, dan putrinya, Sanghamita, ia utus ke Sri Lanka, membawa cabang pohon Bodhi dan menyebarkan ajaran Buddha ke pulau itu. Pohon itu masih hidup hingga kini. Ashoka tak mewajibkan rakyat menjadi Buddhis, tapi ia mengajak mereka hidup berperilaku benar. Aku tidak menghancurkan keyakinan lain, katanya dalam salah satu edik. Aku menghormati semua guru dan jalan kebenaran. Pemerintahannya menjadi teladan keadilan dan toleransi, dan kekaisarannya tetap makmur, walau ia mengurangi militer dan memperkuat pertanian serta kesejahteraan. Bab 6. Senja seorang kaisar. Masa tua Ashoka adalah masa renungan. Ia banyak menghabiskan waktu di vihara dan tempat suci. Ia tidak lagi haus pujian, tidak lagi berambisi. Yang ia inginkan hanyalah melihat dunia lebih damai dari ketika ia pertama memegang pedang. Sekitar 232 tahun sebelum Masehi, Ashoka wafat dalam keheningan. Setelah memerintah selama lebih dari 35 tahun, tubuhnya meninggal, namun warisannya menyebar ke seantero Asia, ke Tibet,
Tiongkok, Korea, Jepang, dan kemudian dunia. Epilog, jejak yang tak lenyap. Ashoka bukan hanya seorang kaisar. Ia adalah kebangkitan hati manusia dalam tubuh seorang penguasa. Pilar-pilar batu yang ia tinggalkan masih berdiri hingga hari ini. Salah satunya menjadi lambang negara India modern, Singa Ashoka. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang, tetapi pada belas kasih dan kebijaksanaan. Dan dalam setiap hembusan angin yang menyapu stupa di Sanchi, atau setiap nyala pelita di Bodh Gaya, nama Ashoka terus bergetar, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai penyebar damai. Bab 7, warisan yang menembus zaman. Hari-hari berlalu, bulan dan tahun berganti. Setelah wafatnya Ashoka, Kekaisaran Maurya secara perlahan melemah. Para penerusnya tak memiliki jiwa bijak maupun ketegasan seperti dirinya. Namun meski singgasana goyah, warisan Ashoka tidak ikut runtuh. Ia telah menulis pikirannya di batu dan tiang. Bukan dengan tinta, tapi dengan kesadaran yang tercerahkan. Pilar-pilar Ashoka dibangun dari batu, granit dan berdiri setinggi belasan meter, tertanam dari Himalaya hingga ujung selatan India. Di atasnya, singa berkepala 4 menatap ke 4 penjuru dunia, simbol mata hati yang terbangun. Salah satu edik berbunyi, "Seperti aku mencintai anak-anakku, demikianlah aku mencintai rakyatku. Kuanggap mereka sebagai anakku juga." Tak ada raja di zamannya yang menulis seperti itu. Bab 8, dari Pataliputra ke dunia. Misi-misi damai yang ia kirim semasa hidupnya berkembang. Di Sri Lanka, Biksu Mahinda membangun Mahavihara, pusat Buddhisme yang masih hidup hingga kini. Sanghamita putrinya menanam cabang pohon Bodhi di kota Anuradhapura. Pohon suci itu masih berdiri, lebih dari 2200 tahun kemudian. Di Asia Tengah, ajaran Buddha menyebar ke wilayah Baktria dan Gandhara, bercampur dengan budaya Yunani, membentuk gaya seni baru. Buddha berwajah Helenistik dengan jubah seperti filsuf Athena. Lalu ajaran itu terus meluas ke Tiongkok melalui jalur sutra, dan dari sana ke Korea, Jepang, dan akhirnya dunia barat. Ashoka tidak pernah menginjakan kaki di semua tempat itu, tetapi namanya menjadi benih yang tumbuh di tanah yang tak pernah ia lihat. Bab 9, yang terlupakan, yang ditemukan kembali. Zaman terus berubah, dinasti-dinasti datang dan pergi. Nama Ashoka nyaris hilang di telan waktu. Para penulis sejarah India kuno menyebutnya dengan samar. Batu-batu bertulisan Brahmi yang ia tinggalkan terlupakan, tak terbaca selama hampir 2000 tahun. Namun di abad ke-19, di bawah langit kolonial India, seorang arkeolog Inggris bernama James Prinsep mulai memecahkan tulisan kuno di pilar-pilar itu. Perlahan kisah Ashoka bangkit kembali dari tidur panjangnya. Seorang kaisar yang dulu dituduh legenda semata, kini menjadi fakta sejarah yang mengguncang dunia modern. India merdeka pada pertengahan abad ke-20, dan ketika bangsa itu memilih simbol nasional, mereka tak memilih dewa perang, melainkan lambang singa Ashoka. Roda dharmanya Ashoka Cakra berputar di tengah bendera nasional India, berwarna biru langit melambangkan kemajuan, hukum, dan kebajikan. Bab 10, akhir yang tak pernah berakhir. Hari ini, lebih dari 2250 tahun setelah Ashoka berjalan di bumi, dunia mengenangnya bukan karena pasukan besar atau istana emas, melainkan karena kesadarannya yang mendalam. Ia menaklukkan Kalinga dengan darah, tetapi menaklukkan hati dunia dengan welas asih. Namanya disebut di vihara-vihara di Tibet, di sutra-sutra di Jepang, di stupa emas di Myanmar, di kampus-kampus India, dan di cerita rakyat Sri Lanka. Ia bukan hanya tokoh sejarah. Ia telah menjadi archetype, teladan pemimpin yang berubah dari pedang ke perdamaian. Epilog, jika Ashoka bisa bicara. Jika Ashoka hidup hari ini, ia mungkin tak akan terkejut melihat dunia yang masih berperang, manusia yang masih rakus dan kekuasaan yang terus menggoda. Tapi mungkin ia akan tersenyum melihat satu hal, bahwa dari penderitaan, seseorang bisa bertobat. Dari ambisi, seseorang bisa belajar melepas. Dan dari kegelapan, cahaya bisa tumbuh. Dan mungkin ia akan berkata, "Aku pernah menjatuhkan ribuan orang ke tanah. Tapi ketika aku menjatuhkan egoku sendiri, aku menemukan dunia. Aku telah menaklukkan kerajaan demi kerajaan, tetapi kemenangan terbesar dalam hidupku adalah ketika aku menaklukkan diriku sendiri di bawah pohon keheningan, di mana aku melihat penderitaan dunia dan menangis. Dulu aku bangga saat namaku ditulis di peta dengan darah. Kini aku lebihan bangga saat namaku tertulis di hati rakyat dengan kasih. Satu membawa dan kehancuran, satu membawa dan kedamaian. Segala kekuasaan yang kupunya hanyalah titipan, dan segala jabatan hanyalah bayangan yang akan lenyap. Tetapi satu yang abadi, dharma, hukum, kebenaran yang tidak lahir dari manusia, melainkan dari kesadaran yang murni.
Aku pernah memerintah dengan ketakutan dan pedang, namun hanya ketika aku memerintah dengan welas, asih dan hukum kebaikan, rakyat benar-benar mencintaiku, bukan karena mereka takut, melainkan karena mereka percaya. Kemenangan yang paling mulia bukanlah yang menumbangkan musuh di medan perang, tetapi yang menundukkan amarah dan kesombongan dalam diri sendiri. Karena negeri yang damai hanya bisa dibangun oleh hati yang damai pula. Jika aku dikenal nanti bukan karena kejayaanku, tetapi karena aku belajar dari kesalahan dan mengubah diriku, maka aku bersyukur. Karena dunia tidak membutuhkan raja besar, tapi hati besar. Dharma bukanlah agama yang memisah, tetapi cahaya yang menerangi jalan siapapun yang mencarinya. Aku tidak memaksa siapa pun untuk percaya seperti aku, hanya memohon agar semua berjalan dalam kasih dan kebaikan.